Jalan. Jalan. Baru ya sayang. Pagi kabut, suasana pagi kabut. Tar. Nih pagi kabut. Ini harinya bertanda cerah. Sisi, aku tak lihat kamu. Oh iya, bisa berarti. Oke. Nih. Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan saya di Cici Jepang. Ini lagi panen daun pisang, guys. Untuk temanku tersayang. Ini dirobohin aja, Dek. Awas, kena kamu. Enggak sayang, Kak. Mbak. Ya Allah, Mbak, enggak sayang. Hanya nih, tuh rumahku kayak hutan tuh. Rumahku kayak hutan kan. Nggak ada yang ngambil. Wong daun pisang tuh mahal. Nggak ada yang ngambil. Kamu tak suruh ambil dari situ. Udah, kita ngambil kemarin. Taruh bawah aja ya? Enggak apa-apa. Taruh bawah ya. Salap. Banyak ya? Bawa banyak ya? Iya. Taruh. Aku libur. Jadi di rumah suntuk. Dalam rumah aja tidur. Udah. Tiap hari bersih-bersih. Ambil lagi. Sebelah sana yuk. Ini mau betulin kebun ini, malas, panasnya minta ampun loh. Panasnya nggak karuan. Oh, panas nggak karuan. Ih, besar banget ya. Awas kena kamu ya. Awas kena kamu loh ya. Yo, tenang ya. Nah, ntar. Ini nggak bisa berbuah, tambah Mbak. Ngene-ngene nih. Nggak bisa berbuah. Apanya? Pisangnya. Pisangku nggak bisa buah kalau di Jepang. Ini kebun dingin. Waktunya kurang itu. Kurang panjang. Ya kalau di Indonesia bisa berbuah. Ini daunnya subur. Ini ya, ini buat tempe enak loh ini. Cuma aku malas saja orangnya kalau Kan sampai tempemu enak toh? aku nggak bikin tempe, males bikin. Tempemu enak loh. Iki antu dandangan ini loh, nggak bisa ini, daunnya nggak bisa roh gitu sini. Ya, ya, awas, teman. Aku malah sari. Bikin ini dibikin nasi liwet ini Enak. ini bikin nasi. Tapi isinya Ini buat inian nasi liwet buat ginian. Gini aja nasinya taruh di atas. Oh. Gitu. Enaknya minta ampun ini cuma aku ini ya. Di sini kan gak ada orang Indonesia. Gak ada temen. Mau masak juga satu yang anak-anakku nggak suka makan Indonesia gitu ya. Gimana lagi? Ayam sambal pedes gitu gak suka? Oh, nggak suka. Dia nggak suka. Kalau pulang ke Indonesia aja makanan Cina dia. Mereka sama pizza, hamburger gitu kan.
susah ambilnya, kan tinggi soalnya. Kalau nggak dirobohin satu persatu ini susah. Ngambilnya susah. Ngapa iki? Ini eneh. Ya. Daunnya besar-besar loh, nyenengin loh. Ya, Engko sik. Iki sik tak babat sik. Tak babat sik. Yo, sabatan matiin, taruh sana dulu. Ini nanam kopi juga Mi. Enggak bisa. Karena itu. Kenapa? Matahari enggak ada. Kalau kelapa sawit mataharinya nggak ada. Tutup, ketutup daun-daun kelapa sawit. Teduh gitu di bawah tuh. Enggak ada ininya. Oh, Tak ada sinar. nggak gimana bisa tumbuh itu kelapa sawit? Lah kan dia masih kecil. Oh, masih kecil. Enggak, masih kecil kan masih oke. Kalau udah gede, ya wes enggak ada sinar matahari lagi yang ke bawahnya gitu loh. Oh, Jadi kalau mau nanam apa-apa di situ kok nggak nanam ini aja, sayur-sayuran aja, buah-buahan. Panen daun, bukannya panen tuang, ini panen daun. alhamdulillah itu habisnya jadi uang ya. Iya, kalau dijual loh. Oh, nggak dijual. Kalau di Indonesia ini mahal ini dijual. Masa? Kalau di tempatnya di Jawa ini dijual. Piro? Ini mahal loh. Kayak orang jual-jualan kan ini perlu ini daun pisang. Orang di sana tuh. Daun pisang mahal. Kalau punya kebun daun pisang aja udah alhamdulillah. Kayak kamu. Masa? Loh, beneran. Nggak bohong aku. Tapi kalau tempat aku enggak. Cuma aku iki apa? Itu dibikin apa Mbak? Apa? Daun pisangnya. Nanti orang jualan di pasar kan dijual di pasar kan laku. Mereka itu daun pisang ya. Iya, daun pisang buat ini orang jualan pecel. Orang jualan restoran kalau pakai daun pisang kan asli kayak Buat orang ini tempe. iya, restoran itu mahal. Aku punya kebun daun pisang aja ya, sayang ya kalau aku punya kebun ya, adikku nggak itu ya, nggak mau nanemin apa-apa, dibiarin gitu aja, katanya nggak ada kerjaan, biarin gitu aja. Adik-adik sampai. Yo, cuma males. Coba ya kalau ada adikku pinter-pinter orangnya apa itu rajin nanem itu ya, aku punya barang gitu ya dimanfaatin. Kaya kali dia, wong Afifi orangnya nggak ituan kok, nggak pelit kok ke saudara. Pokoknya dia mau merawat aja, ambil-ambilin gitu. Dia nggak mau gitu ya. iya, aku ya juga jauh. Aku jauh ya, kalau mau nanam ya juga nggak bisa kan, pulang pun juga susah kan. Ini aku keluarkan di sini. Tapi rata-rata yang rajin itu orang luar negeri kok. Maksudnya kayak kita yang tinggal di Ya, luar negeri. di Indonesia tuh bingung, makanya katanya nggak ada kerjaan. Karena aku tuku loh tomat. Iya, Mereka tomat itu bingung aku. Kalau- Tomat beli, daun singkong beli, waduh. ngapain loh beli sayur, beli tomat, beli kacang tuh ngapain? Punya tempat di pinggir rumah luas gitu, apa itu tegal ada gitu, ditanamin apa kayak gitu kan. Kalau orangnya itu kan enggak, biarin. Kalau aku enggak kan, punya dikit-dikit, seneng nanam aku orangnya. Nanam apa kayak apa. Ada manfaatnya kan, sambil dikasihin orang gitu. Seneng aku malah gini nanam gini. Kayak daun singkong kan gampang nanamnya. Iya, gampang. Tomat juga gampang. Iya. Itu juga gampang. Itu tinggal itu ditaruh aja udah tumbuh gitu. Itu kayak misalnya cabai-cabai gitu ya. Cabai ini aja apa namanya? Di apa sih? Gak
Pokoknya di Indonesia orangnya ya ulet aja, cepet kaya loh kalau di tempat kita. Cuma tempat kita itu orangnya ya nggak ada kerjaan, cari uang susah, orangnya males-males. Kalau kita kayak tempat kayak kita tinggal di luar negeri, apa aja ditanam gitu kan ya. Kalau di tempat aku kan di Palembang orang ibu-ibunya tuh males-males, sayurnya semua harus beli. Iya beli. Kenapa harus beli gitu? Iya, gumun aku ya. Langsung tangan sama ambil batangnya. Serewe setiap masak minta tempat orang, setiap masak tempat minta Kalian di sini, sering di sini di luar negeri kan mahal, di Jepang mahal, di mana-mana mahal, sering. Di sana kan ditanam aja udah tumbuh kan. Kalau di misalnya kayak singkong minta batangnya ya, terus dicacak-cacak kan lo buat pagar sih kan. Iya bisa. Kenapa harus beli gitu? Malah Kadang-kadang beli kalau di sana. kenapa sih? Kalau orang desa itu loh perigel. Kalau orang desa itu nanam itu perigel, makanya Perigel orang itu apa sih? Perigel itu apa? perigel itu seneng nanam gitu loh. Tapi justru orang di kampung aku males kok. Kalau orang kampung, kota males. Kalau orang desa kaya-kaya itu kenapa orangnya seneng apa aja ditanam gitu loh. Dia enggak malu apa yang dikerjain itu, enggak malu kalau orang desa gitu. Makanya orang-orang desa itu kalau mantu anak tuh rame-ramean tuh nanggap payung, nanggap wayang gitu kalau orang desa. Kalau orang kampung udah nggak punya, males kerja ya gimana ya, susah kalau orang-orang itu kalau mikir nggak ada kerjaan gitu. Padahal kerjaan tuh kalau iya diniatin itu kaya loh, nanam apa aja jadi loh, dijual di pasar. Sampai umur berapa, Mbak? 80 lahir. Hah? 80. Aku 79, 80. Pasti tuaan sampai setahun lah ya. Tapi sama di burung belum sih matanya? Hah? Burung nggak sih? Kai. Ya, Kalau jual bener gak kelihatan lah. yang nggak jauh lah Pak. Kalau apa? Deket gak gimana? Di sini celana ini loh. Soalnya Celana lagi. kelihatan lah kalau celana Iya dari kelihatan, situ. tapi bacanya bisa. Burung. Tulisan. Bisa. Kalau jauh banget nggak aku. Nggak kelihatan. Ini ceritanya panen daun sambil bawel. Share langsung ini hibah gitu ya ceritanya. Bukannya hibah, kita nggak gibahin uang sih ya. bukan gibahin orang, cerita. Nggak boleh ngani orang itu, jelekin orang itu nggak boleh. Kita belum tentu, soalnya kita itu ya sama, belum tentu kita juga. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia nggak ada kerjaan itu ada emang kerjaan. Kalau orangnya ulet itu banyak kerjaan. Iya. Banyak kerjaan. Mbakku loh jualan sayur, padahal nggak sayurnya biasa loh Mbak. Maksudnya nggak yang kayak orang itu yang harus nanam sendiri ya, Mas? Iya, nanam sendiri. 1 bulan 4 juta loh Mbak. Iya. Kalau makanya orang itu kalau ulet nggak bingung lah cari uang itu, nggak bingung. Cuma kalau orang nggak ada kerjaan, nggak ada uang itu cuma orang males. Itu apa ya? Males aja. Itu apa? Nanam sayur. Kalau aku di Palembang itu Mbak, itu kan orang-orang kan males sayur. Males nanam sayur, tak jualan sayur laris. Laris lah. Berarti kalau aku bangun rumah tingkat 300 juta oke lah ya Mbak ya. Oke belum? Nggak bisa lah sekarang, 400-500 lah. Besi mahal sekarang. Bukannya besi itu ya, besi mahal sekarang. Semen mahal. Semen mahal. Nggak kayak zaman dulu murah banget. 200 juta udah bagus. Ya, kalau besi semen itu kan untuk umum, di mana-mana podo regone. Nek lemah kan dapat aku murah, dapat kamu mahal, gitu kan? Kalau tanah loh ya. Iya, kamu Palembang kan murah ya ceritanya ya. Kalau besi, keramik Aku di kan mana-mana umum. aku kan
Jawa, Jawa Timur mahal tanah, rumah mahal, tanah mahal. Kalau Palembang itu apa? Sumatera, Sulawesi, Sumatera. Iya katanya masih murah. Tempatnya luas ya, Sumatera ya. Kalau Jawa kan kecil, panjang gitu. Dikit. Orang Palembang itu juga kaya-kaya loh Mi. Soalnya tempatnya itu loh dimanfaatin, bisa tanam berkebun gitu kan. Jadi kalau pinter, nah itu orang Palembang juga kaya-kaya loh. Cuma tergantung orangnya aja, mencari rezeki itu tergantung orang. Keulatan orang. Yang kuasa ngasih tempat, yang mau ngerjain ya cepet kaya lah. Cuma kalau bangun rumah itu, kalau yang dikasih tanggung jawab bener ya enak, kalau enggak ya ancur juga uang. Iya, Bermain aja ya. Soalnya kan tukang sekarang itu ada yang cepet, ada yang lembek, ada yang gimana ya, namanya orang ya susah ya. Baru udah tidur banyak loh. Ngapain mikir rumah, besarin anak dulu, nyekolahin anak dulu. Elah, awak mesti di rumah, omah mesti pirang-pirang. Udah kamu? Lawak Kamu punya rumah kan? siji, tapi kan rumahnya Ya, buat apa rumah banyak-banyak kamu juga wek ntar. Orang loh sayang, rumahku tuh mau dibagusin, nggak ilo, malah biaya besar. Akhirnya ya udah bangun rumah Dikit lagi. aja pelan-pelan kalau pulang gitu. Nah, maksudnya aku mau bangun rumahnya pelan-pelan, karena kan pondasi ini lagi ngumpulin batu Fondasi. pondasinya. Pondasi nanti Aku ada rumah aja nggak ada yang nempatin. Yani ibuku. Kalau ini kalau pulang aja, paling pulang cuma seminggu, nempatin cuma seminggu, balik ke Jepang lagi. tapi rumahnya udah bagus gini ya. Ya enggak sih, kalau kasih belum selesai. Suamimu pasti seneng ya? Hah? Seneng suamimu Apanya seneng? tinggal di Indonesia. Suamiku kan ingin mati di Indonesia, ingin tinggal di Indonesia, makanya kan susah kalau nggak begitu. Itu habis guys. Ya, kalau males di rumahku, di desa, tidur di rumah desa gitu, pindah-pindah. Aku nunggu nengking kan. Ya, Nanti. Kamu punya nengking juga? aku punya tapi nggak terlalu bayar sih, aku nggak tahu ya dapat berapa ntar ya kalau tua ya. Bayar, nggak terlalu bayar. Aku mulai umur 30 bayarnya, jadi kan harus umur 20 kan bayarnya. Iya, apa aja nggak bayar. Ya iya, lah aku tuanya ntar dapat hari tua uang berapa aku juga nggak ngerti. Bojomu dari kapan? Kalau suamiku mau udah dari muda dia. Dapat ya lumayan dia, kalau dia kan orang Jepang gitu. Nggak kayak kita. Lain caranya, aturannya. Jadi dia ngandalin itu hari tua. Dia itu buat tinggal ke Indonesia. Udah oke. Ya udah nggak kerja. Bahagia dirimu 10 juta sebulan kan? Lebih paling ya, 15 juta lebih dapat Nggak, lagi. paling berapa? 20 20 juta? Iya. Oh. 20 juta
lumayan loh Mbak nang Indonesia. Laki ya. Hah? Laki 20. Kalau perempuan sekitar 6 jutaan. Sekitar ya. Tapi nggak ada, Jepang kan nggak ada ini, nggak ada anak. Sekarang caranya ranking itu pusing di Jepang itu. Masukkan uang itu kurang. Tapi duitnya kan udah dipakai-pakai sama mereka. Iya, Pajak orang bayar, iya dong. takutnya nggak bayar ya. Hmm? Takutnya nggak itu. Kita pajak bayar, ya kan? Pajak tinggal bayar. Takutnya menyurut uangnya, nggak full gitu loh, berkurang. Sekarang kan mulai berkurang. Iya, yang ngurangi nggak kok? Ya negara lah, nggak ada rakyat, nggak ada anak. Yang nurus generasinya nggak ada. Jadi uang pemasukan nggak ada kan. Jadi pembayarannya itu dipotong. Banyak yang cerita gitu orang Jepang. Bayarnya sekarang itu kurang dari jadi kalau tua mah udah nggak kerja nih, kita aja muda tuh kerja keras. Aku muda, aku dulu udah kerja keras. Iya loh, kamu ya. Di mana kamu kerja? Di Hong Kong 4 tahun. Kamu kerja keras, kamu orang gambar cek, gambar cek. Kamu belum lari, aku udah lari. Jadi Umur piro awakmu lari dari Indonesia? aku umur 20 larinya. Loh, larinya umur 20. 20 larinya. Kok sih? Kamu 20 ya? Iya, Ke Hong Kong ya? Aku, anu 20 itu udah di PT. tapi aku di Jakarta loh, kerja loh. Ngapain kamu? Kerja di Saiki Padang. Jakarta bayarannya piro loh? Loh ya, ya kuwi murah. Kerja dulu aku kerja paling gaji piro? Iya. Bayar kos-kosan Aku udah 500. PT, udah PKL, berangkat ke Hong Kong. Apa itu? 4 tahun kerja di sana, majikan baik. Tapi gajimu piro nang kono? Zaman dulu tahun 99 gaji 4 juta, 5 juta lah. Zaman dulu loh ya. Masih rumah, masih tanah, masih rumahku yang gede yang aku beli itu masih 25 juta aku beli. Sumpah nggak bohong aku. Maksudnya 25 juta itu udah tuh kamu rombakin. Iya. Kamu bongkar. Sama suamiku dibangun lagi. Suamimu yang ini ya? Iya, suamiku yang mana? Suamiku cuma satu kan. Itu ceritanya. Pernah punya suami kamu? Suamiku cuma satu, nikah cuma 1 kali. Tidak pengen nikah lagi kan? Enggak lah, pusing nikah mah. Satu aja nggak habis-habis. Rezeki terbagi kalau nikah gitu nggak boleh. Itu aja tak orang butuh lagi aja tegalku yang di belakang rumah aja 25 juta itu lebar banget. Udah tuh? Alhamdulillah loh, majikanku baik loh. Kerja sambil kalau di pasar ngasuh anak kan sama kerja di pasar kan. Sambil kalau kenal orang itu kenal orang Indonesia maksudku. Apa itu? Kok kamu kerja di pasar? Kerja di pasar sama ngasuh anak kecil. 4 tahun anak bayi sama kamu juga kerja di pasar? Yo, gantian tapi sambil ngasuh kamu? Yo, gantian tuh paling di pasar cuma 3 jam 2 jam gitu. Lama kerjanya? Kerja lagi. Jadi kalau di pasar tuh kalau ketemu anak Indonesia baru tuh ya ada yang curhat, nggak bisa nelpon orang tuanya, aku jualan HP gitu. HP bekas. Boleh. Sambil iya diem nggak ngomong, diem. Kalau ketahuan majikan nggak boleh lah. Kalau yang baiknya di mana kamu bilang? Ya baiknya itu nggak ngurusin. Kalau orang luar negeri kan nggak ngurusin urusan kita, nggak ribet kayak Indonesia gitu. Kok ngatur tuh nggak. Kalau orang luar negeri itu pokoknya kerjamu baik bagus gitu udah. Kalau di Hong Kong tuh
enaknya di engkong gitu. Ya gitu. Dan kalau nggak boleh libur, cuma khawatir kayak anak sendiri gitu loh. Jadi kasih libur 1 hari itu jadi tukang foto dulu aku. 10 Oh iya, $10. Tukang foto kamu dulu ya. $10 3 kali. Itu kalau libur. Iya. Jadi aku kalau dapat mami dapat gaji dari mami tak kirimin semua. Gaji kan potong gaji zaman dulu ya, 6 bulan potong gaji 3 bulannya tak buat modal dulu ceritanya. Jadi modal itu udah di tanganku. Kalau aku dapat dari mami gaji tak kirim ke Indonesia semua. Aku udah dapat uangku yang kerja tadi, yang HP sama dari tukang foto tadi. Buat beli tanah rumah tadi. Iya. Ya beli rumah nggak del gitu, nyicil yang zaman dulu nyicil 3 juta, 5 juta, 2 juta gitu. Rumah bisa dicicil. Omong kan tetangga sendiri orang baik kan. Jadi kalau beli itu bisa dicicil, cicil enggak. Kayak ini aku beli tanah aja nyicil ya, Mbak. Enggak bisa aku gitu. Tanah ini harganya 95 juta. Tak cicil 10 juta. Makanya bisa ngumpul kalau orang nyicil itu. Ini aku lagi nyicil juga, beli pasir, beli apa, itu fondasi. Orang hidup tuh nggak bisa langsung brek gitu, nggak bisa. Kan karena kita kan duitnya terbatas. Alon-alon kelakon. Mbak, sampai kalau seandainya nih bangun rumah, biaya besar bangun rumah tingkat apa rumah itu? Rumah ini. Kenapa? Rumah ini. Biasa. Rumah bawah, rumah 1 tingkat. Maksudnya? Kan rumah tingkat. Dengan rumah tidak tingkat itu piye? Biaya nih. Ya, kalau rumah tingkat kan kayak bikin rumah 2. Ya, tapi fondasinya harus panjang. Tapi nggak apa-apa kan? Memang kalau seandainya sampai gini deh. Seandainya sampai bangun rumah itu harusnya semene. Tapi tingkat. Ya udah aku nggak mau tingkat tapi semene. Nah piye? Berarti panjang dong. Iya, panjang. Nah, itu piye bangunannya? Sama nggak dengan rumah 1? Misalnya sampai tingkat tapi cilik. Kan tingkat kan mau ditingkatkan. Nah, tapi udah tuh nggak mau tingkat tapi digedein gitu loh. Tapi tetap di bawah. Itu biayanya piye podo? Ya sama lah. Sama lah ya. Sama mending tingkat ya. Tingkat. Gini aja. Iya. Kamu bikin pondasi yang panjang sampai ke atas kalau pingin cita-cita. Nggak ngerti aku pondasi panjang. Maksudnya piye sih pondasi ya, panjang? Ya buat tingkat lah besok ntar kalau ada uang gitu diterusin. Sementara yang bawah dibagusin dulu gitu. Bukannya kamu langsung gitu nggak ada uang lah. Orang gitu hidup ya. tuh alon-alon. Ya. Bawa dulu dibagusin. Ke Aki ini bawa dulu tak bagusin. Ntar aja kalau pulang ke Indonesia kita tuh tinggal ke Indonesia atas dibetulin pelan-pelan gitu. Kamu juga gitu? Iya, pokoknya no cendelonya no lawangi ada pintunya, ada jendelanya gitu loh. Udah tuh. Kalau soal ya kalau nggak punya uang soal tembok ntar aja. Itu yang penting bawahnya dulu. Kalau nggak punya uang. Iya, nyicil ya. Nyicil lah. Di bawah dulu lah. Pokoknya bawahnya itu udah di apa ngarani. Udah ada bentuknya lah ya. Bentuknya fondasi lah. Yang penting fondasi lah ya. So alon-alon lah. Ngono loh. Gak ada brek gitu mahal lah sekarang, semua serba mahal sekarang. Nggak bisa lah kita. Itu kalau bikin rumah mendingan pulang semua. Kenapa? Kan kalau nggak dilihat kita sendiri, uang itu kececeran kemana, lari kemana kita nggak tahu, kita yang rugi. Loh, kok kamu bisa kececeran itu kenapa, Mbak? Kira-kira lihat pengalaman aku loh. Ya Mas, walaupun keluarga kan juga uangnya kemana-kemana, buat apa kita nggak ngerti. Yang di sini nggak ngerti kita. Ini jelek ya Mia, kurang nggak? Mau akan masak Mama.
Oh, jadi sampai hari ini nggak bisa bebas. Bebas tak itu ya. Yuk ke rumahku yuk. Ya bentar ya. Rumahmu bentar ya. Berarti nggak bebas awakmu. Ya enggak. Pokoknya enggak terlalu malam gitu loh, Mi. Jam piro? Ya jam 6. Ya masak itu untuk suami. Jam piro sih bojomu balik? 9. Jam 9. Jam 7 pulang lah. Iya pokoknya gak sembuh Pak. Aku masak cincang makanya anu Kan anak balik, Boh. ya balik lah. Oh, enggak ngekos kono toh? Ngekos pacaran kemana? ya? Tak pikir dia kuliah kan? Kuliahnya di sini? Belum lah, belum kuliah lah. Belum, tak? SMA masih. Oh. Lo kemarin katanya sibuk-sibuk cari kuliah itu? Ya kita kan harus kalau di Jepang itu sebelum setahunnya keluar harus daftar dulu kalau di Jepang gitu caranya. Harus apa itu pendataan uangnya tuh dapat berapa, jadi nyicilnya berapa, omong-omongan dulu nggak langsung masuk kan gitu. Aku sekolah juga nyicil aku. Harganya berapa masuk? 300 piro kan? Juga jam sekolah mahal loh mbak. Setahun itu 300. Kak itu bukan kuku itu ya. Bukan sekolah. Semong gakko itu. Tapi dia nggak masuk semong ya. Lucu yuk kijang iki. Takkan masuk semong malah nggak masuk semong. Semong gakko itu enak. Ngapa? Dia nggak langsung kerja ngapain? Lah kan harusnya kan dia masuk semongnya. Kenapa dia harus belajar aja? Ya tak suruh masuk sekolah masak kayak apa kayak nggak gelem. Kok aneh? Ngapain kamu bayar kalau nggak sekolah? Ntar aku tak ngomong lagi. Yuk kita masuk sekolah itu yo masak yo gitu pak. Maksudnya masak entah masak Jepang gitu biar harus belajar. Ntar nggak usah semua nggak apa-apa. Ntar kalau kamu udah pintar udah berhenti semongnya lo yo. Udah itu nanti ini biar untuk dipraktekin di rumah gitu loh. Itu ceritanya sekolah apa sih? Masak apa? Dia tuh sekolah kayak antara orang yang nggak mau sekolah ngono lho piye yo. Sekolah kalau orang di Indonesia sekolah luar biasa. Sekolah apa sih? Sekolah kata gurunya kemarin. Kamu ini kalau nggak ngajak orang Jepang nggak jelas nih. Kamu ini sekolah apa? Nggak paham aku. Ngerti sekolah suamiku aja. Sekolah itu kayak sekolah ini loh mbak. Sekolah. Kak suamiku aja khawatir ke kamu. Kenapa? Kok khawatir? Udah kenal dari lama. Kasihan. Dia tuh juga anak Jepang. Lah dia itu sekolah lo nggak tahu sekolah apa. Lah kok aneh temen sekolah apa? Sekolah tapi sekolah ini loh mbak. Sekolah kayak di Indonesia tuh sekolah apa ya sebenarnya? Awalnya aku memang nggak ngerti sekolah apa. Udah aku kesana udah tahu aku itu sekolah kayak ibarat sekolah apa sih mbak? Aduh kalau bahasa Indonesia ini apa yo? Ini kalau sekolah katanya sekolah umum bukan sekolah swasta apa itu namanya? Kata suamiku kok nggak kalau nggak ngerti itu ya mbok tanya-tanya. Gini itu ya juga nggak ininya orang itu nggak ini gitu kan khawatir juga kasihan gitu. Nggak tahu dia diem lah, aku juga nggak ngerti dia sekolahnya apa. Kalau nggak ngerti tuh tanya gitu kan, namanya Jepang. Wong anaknya itu anak Jepang juga kasihan. Ya kita itu bukan hidup terus mati, mesti anak itu ntar kasihan kehidupannya gimana. Kalau aku sih gini rencana di Kijang tuh mbak. Dia tetap sekolah dia kayak sekolah SMA loh. Kayak sekolah SMA nanti kuliah kan. Sama tapi biayanya mahal. Kenapa biayanya mahal? Dia tuh kayak sekolah bukan sekolah negeri, jadi dia nggak dibantu pemerintah kan mbak. Tapi walaupun nggak dibantu pemerintah katanya dapat tunjangan pemerintah kok. Nggak ada, mana ada udah ngomong kok nggak ada. Ya kamu itu nggak dibantuin orang Jepang, jadi jalan urusannya itu nggak ngerti gitu loh maksudnya. Coba kalau dia orang Jepang ada kok itu isi istilahnya dibantu pemerintah. Anak SMA itu kebanyakan kalau di Jepang dibantu pemerintah. Buat dikit-dikit toh katanya loh. Di sini banyak orang nggak punya bukan kayak kita. Orang lain banyak yang nggak punya dibantu. Di sana itu sekolahnya ya mungkin aku juga yang nggak ngerti apa kali ya. Mungkin loh ya mbak ya. Atur caranya nggak mungkin kan orang Jepang kadang-kadang. Ini cerita soal masa depan kita guys. Nah,
sekian kadang-kadang dulu. orang Jepang yakubai kadang-kadang nggak mau jujur-jujuran loh mbak. Iya bener. Kenapa? Ada dapat duit dari mana-mana kalau kita nggak ngomong Iya. nggak dapat. Iya. Kampret aku bilang. Heeh. Kak, kalau di di kelurahan itu menurut undang-undang Kak sakarepe dhewek tera ini. Jadi gini. Jadi kita seandainya ada aturan negara dapat ini gitu, kita kalau nggak neges diapusi emang. Diapusi. Dibelokin Jadi emang. harus kayak zaman dulu aku ingat ya, tapi Kalau dapat di sini, cuma dapet ya kitanya dapet, harus tapi kitanya harus tegas harus gitu. harus berani ini Berani. kayak kemarin dulu ya waktu aku masih janda. Mm. Kamu bayarnya 40. Loh kok bisa 45? Kok bisa? Aku bilang nggak bisa lah, aku setiap bulan lewat. Aku gajiku aja segini kok gitu kan. Iya. Gitu. Baru Jalan omongannya tuh nggak paham gitu. gitu. Dia mau ngakal-ngakalin kita. Oh, aku dulu ya pernah kok dihina-hina sama kelurahan. Oh, dicaci maki sama suamiku, sama orang yang sini minta maaf. Iya tak? Pernah aku, orang luar kan nggak ngerti apa-apa kan. Dia omongannya nggak jelas, suamiku kesana jelasin. Kamu ini orang hamil disuruh sini, jelasin sini, masih kamu ribet-ribetin suruh ke sini. Orang hamil suruh naik sepeda, kalau ada apa-apa anakku yang mati kamu mau tanggung jawab, digituin juga. Nyaman dulu sampai orangnya ke sini loh, nganterin apa itu kayak apa yang ngurus apa ya aku ya, ngurus KTP apa-apa gitu loh. Nah, kalau orang Jepang itu tegas nih. Dia kalau nggak salah itu nyerocos saja. Betul. Kalau sini Karena tuh. kalau aku sih bisa tegas, cuma bahasanya loh mbak Iya. nggak ngerti. Lah makanya itu kamu loh, harus punya cadangan orang Jepang yang bisa dipercaya. Orang Jepang tuh nggak ada lebih orang Jepang tuh yang apa ya, jelekin, yang beloin tuh nggak ada. Baik loh, kalau kita niatnya baik ya. Kamu ingat nggak mainan dulu? Ingat aku ingat. Orang sini kita baik ya dibaiki loh orang sini mah. Tergantung kita tegas enggaknya gitu loh. Ini kuda lumpingan ya dulu ya. Iya zaman dulu. Lo kok bisa bareng gitu ya permainan kita? Ya iya sama wong Indonesia. Kamu ada pare, aku juga ada kacang panjang, ada pare mbak. Udah tumbuh. Udah buah. Aku mau panas banget loh. Ini kacang, aduh mbak Gigi nggak digangguin gitu kan. Ini lama ini kacangku. Kamu nanam bulan apa? Aku bulan piro mbok sing nanam mau. Oh. Tak beliin bibitnya kita tanam kamu, aku bilang. Itu tak tutup dulu lah. Assalamualaikum. Baik, Ini mau sayonara dibuang dulu kemana ya, ini? saya selesai teman-temanku. Ini dibuang kemana nih? Baik, sayonara. Sayonara. Dibuang kemana ini mbak? Kapan-kapan sambung lagi.